Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini bareng gue Kanjit. Di konten kali ini gue mau bacain kisah dari kawan setapak yang sudah dikirim melalui DM Instagram @tapakmisteribackpacker. Kisah dari seseorang yang kami samarkan namanya menjadi Vivi. Oke. Jadi ini pengalaman Vivi waktu dia perpisahan lulusan SMA ke daerah Dieng, Yogyakarta. Dieng dan Yogyakarta gitu maksudnya. Nah, si Vivi ini sekolah di sekolah swasta. Muridnya nggak banyak. Terus, dan di SMA-nya ini jadi satu sama SMP. Jadi barengan SMA, SMP, wisata bareng ke Dieng dan Yogyakarta. Di SMA-nya Vivi ini, Vivi itu satu angkatan IPA dan IPS-nya, MIPA dan IPS-nya, sorry, itu cuma 22 orang. Nah, si Vivi ini sama temen ceweknya itu di satu angkatan cuma 4 orang. Jadi ada Vivi, ada Indri, ada Rani, sama Ai. Oke. Di acara kelulusan itu agendanya jam 8 malam. Hari kedua itu di Jogja, di sebuah hotel yang di sini Vivi jemputnya Hotel A, tempat mereka nginep. Dari sampai di Dieng dini hari, terus lanjut ke Jogja sampai sore sebelum acara resmi buat isi, dan itu diisi buat wisata dulu. Jadi maksudnya tuh dari Dieng ke Jogja itu masih ada waktu sore, itu mau diisi acara buat jalan-jalan dulu gitu. Salah satu tujuannya itu main rafting di Sungai Buah Pindul. Cuman waktu itu si Vivi udah lihat review di internet kalau airnya itu kurang bersih dan dia sayang badannya, dia takutnya dia kena penyakit kulit, karena memang si Vivi itu punya penyakit kulit yaitu eksim. Jadi dia cuma ikut jalan sampai tempat dan pasang perlengkapan aja, tapi nggak ikut turun buat main raftingnya. Kebetulan selain Vivi ada juga beberapa temannya Vivi yang nggak mau ikut, kayak si Ai, terus habis itu beberapa anak-anak SMP, terus guru perempuan yang malas buat ganti baju sama jalan jauh, cowoknya si Vivi, dan guru bahasa Indonesia, guru matematika, serta cowoknya Ai itu udah pernah main rafting di situ, di Gua Pindul itu, di Sungai Gua Pindul. Nah, Pak Kepala Sekolah SMA-nya si Vivi dan Kepala Sekolah SMP itu pun sudah sepuh atau lansia, jadi mereka nggak ikut. Sama satu lagi temannya Vivi yang namanya Raffi, itu kakinya baru sembuh habis keseleo nanjak Gunung Prau, jadi mereka nggak ikut tuh. Nah, dari tour guide-nya di sana nawarin objek wisata yang baru beberapa bulan dibuka buat umum, walaupun itu masih dikembangin sama si pengelolanya di situ. Namanya Gua Kristal. Karena isinya di gua itu stalaktit dan stalagmit. Sama bagian ke dalamnya itu ada kristal-kristal gedenya. Jalan ke sana itu nggak terlalu jauh. Akses dalam guanya juga udah lumayan bagus, jadi mereka ke sana tuh. Katanya Vivi, dia bilang juga nggak tahu kalau sekarang gimana kondisinya ya, tapi kalau dulu itu guanya masih kelihatan alami banget. Cuman jalan bagian ke dalamnya aja yang dibuat udah lumayan ramah lah, udah rata, terus dibikin undakan tangga sama dikasih lampu di spot kristalnya. Tuh, terus nggak berapa jauh dari mulut gua itu udah langsung gelap. Untungnya nggak ada kelelawar, jadi boleh pakai senter atau flashlight dari HP. Nah, dekat turunan pertama, si Vivi dan Ai itu agak oleng, dan mereka kepleset batu sampai ditegur sama guru bahasa Indonesia.
untuk fokus biar nggak mencelakakan diri sendiri gitu. Habis dari gua sampai ke hotel tuh sore tuh, dilanjut buat persiapan acara kelulusan, dan mulailah ada huru hara dan berdramaan. Maksudnya tuh ada rame-rame lah kejadian-kejadian gitu. Bocah SMP ada yang sesak napas, muntah-muntah, ada yang eksimnya kumat sebadan-badan sampai dibawa ke RS. Terus Raffi yang baru sembuh, masih dalam pemulihan, itu lagi diruqyah karena dia ngerasa kakinya tuh berat sebelah, nggak bisa jalan. Si Ai itu ngeluh capek, lemes sebadan-badan, berasa berat banget, sampai dia hampir nggak, si Ai ini hampir nggak ikut acara perpisahan. Indri sama Ai juga ngerasa di kamar mandi kamar mereka ada yang ngawasin dari dekat kloset. Nah, acara resmi beres jam 10 atau mau jam 11-an lah. Peserta bebas mau istirahat atau main, jalan-jalan, malam juga boleh. Nah, anak SMP ini udah pada tepar. Terus beberapa cowok teman SMA-nya Vivi itu ada yang milih tidur, sementara yang ada juga beberapa yang memutuskan untuk camping, pasang tenda, dan masak spaghetti pakai kompor portable di lorong depan kamar. Karena lorong depan kamarnya itu kayak teras gitu modelnya. Vivi, Rani, Ai, sama Indri masih ngobrol nih di kamar mereka. Terus keluar masuk kamar buat nimbrung sama anak-anak cowok tadi yang camping, yang gelar tenda, masak-masak spaghetti gitu kan. Tapi si Ai nih waktu diajak ngobrol nih udah nggak nyambung. Dia ngeluh sakit, terus nanti bengong, terus ngeluh sakit lagi, punggungnya pegel, berat. Padahal si Ai ini pastinya gitu, lagi rebahan, lagi tiduran rebahan. Akhirnya si Vivi bilang, tidur aja Ai, kalau udah kecapean, udah mau jam 12 juga gitu, kata si Vivi. Terus Vivi juga lanjut ngobrol sama Rani dan Indri di kamarnya. Nah, abis Vivi nyuruh si Ai tidur, si Vivi tuh lanjutin ngobrol sama Rani dan Indri di kamarnya. Terus posisi tempat tidurnya nih, mereka susun, kan ada twin bed. Terus habis itu Rani sama Indri berdua di tempat tidur di dekat jendela. Dan jendelanya itu nggak ada pelorong. Nah, si Ai di kasur bawah di tengah-tengah. Si Vivi itu di tempat tidur yang ujung satu lagi dekat kamar mandi. Si Ai ini ngehadep ke Rani. Terus karena kasurnya si Vivi lebih tinggi, jadi dia nggak kelihatan tuh tidur apa enggak si Ai-nya. Ai udah merem tidur, belum ada 5 menit, tiba-tiba ngeluh lagi. Terus senyum, ngeluh lagi. Terus habis itu matanya melek, tapi pandangannya kosong. Sampai Vivi manggil lagi, Ai, lu tidur nggak sih? Digoyang-goyang sama si Vivi. Terus si Ai ini ngomong gini, aduh berat. Sambil terus senyum, bengong, terus ketawa. Si Vivi masih nyoba manggil-manggil Ai. Nah, si Ai itu malah bilang mau bunga. Rani sama si Indri udah panik nih, mojok, soalnya takut diliatin sama si Ai. Terus sebelum mereka perpisahan ini, ternyata mereka itu pernah diruqyah berempat, bareng-bareng. Nah, reaksinya yang paling parah adalah si Ai. Yang berani nemenin saat Ai diruqyah hanyalah si Vivi. Kata Ustadz sama Ustazahnya dulu, mereka ngasih tahu ke si Vivi kalau Ai ini wangi, atau orang-orang juga pada bilang tulangnya renggang. Gue juga, si Vivi juga satu kelas pas SMP sama si Ai. Emang si Ai ini pernah kesurupan sama kuntilanak penunggu sekolah. Nah, untungnya balik lagi nih ya ke cerita di Jogja. Nah, untungnya si anak-anak cowok tuh kan masih pada di lorong. Jadi Rani sama Indri yang masih dipelototin sama si Ai itu disuruh sama Vivi
untuk minggir dulu. Terus si Vivi buka pintu kamar sambil minta tolong ke satu temen yang cowok yang pas banget lagi duduk di samping pintu kamar buat manggilin guru agama. Baru si Vivi muter balik ke kamar, lihat si Ai udah duduk sambil ketawa. Rani sama Indri keluar ngungsi ke kamar sebelah. Nah, si Ai ini ngerengek berkali-kali minta bunga. Mau bunga, mau bunga, mau bunga gitu. Sambil nunggu guru datang, ada satu temannya Vivi ini namanya Idam yang memang agak nyeleneh gitu, agak konyol. Dia nawarin diri buat gantian ngawasin si Ai ini. Terus si Vivi disuruhnya si Idam buat ngabisin spaghetti yang dibikin anak-anak. Nah, si Idam ini ngajak ngobrol Ai dari pintu. Katanya Idam, "Ai, minta apa tadi?" Si Ai jawab, "Mau bunga." Terus katanya si Idam, "Bunga apa? Mawar, kenanga, melati, ntar dicariin deh." "Nggak mau bunga bang aja," kata si Idam gitu. "Minta Tama tapi ya." Nah, Tama itu nama cowoknya si Ai yang milih tidur dan udah pules. Terus si Ai jawab sambil ketawa, "Mau melati." Ha. Terus selesai Vivi ngicipin spaghetti, dia masuk kamar. Diem, nyender di meja sambil ngawasin si Ai yang masih senyum-senyum ketawa tapi merem. Di pintu masih ada Idam, cowoknya si Vivi, sama satu lagi temennya yang namanya Hanif, yang standby jaga-jaga kalau si Vivi ini butuh bantuan. Gak lama, 4 guru datang tuh, ada Pak Dayat, Bu Tini, Bu Ratna, sama Bu Ina. Si Hanif disuruh ikut masuk sebagai bala bantuan karena badannya si Hanif ini gemuk gitu, gempal, gede. Nah, pintu kamar ditutup, si Ai duduk ya akhirnya. Vivi sama Hanif bantuin nahan si badannya si Ai karena si Ai itu berontak. Sampai akhirnya Ai pingsan, dibacain doa. Vivi balik ke posisi awal dekat meja. Nggak lama Ai sadar. Ditanyalah sama guru-guru, "Ngenalin nggak? Ini Pak siapa? Ini Bu siapa?" Gitu kata gurunya. Terakhir gue yang ditunjuk, si Vivi itu. Entah kenapa si Vivi ini ngebatin, nama gue siapa yo? Kenalin nggak? Itu dalam hatinya si Vivi. Si Ai cuma diem aja ngeliatin Vivi. Padahal ngejawab nama guru Hanif itu cepet banget dia. Terus si Vivi iseng lagi ngebatin, sebut nama Rani dalam hatinya. Dan beneran aja langsung ngomong si Ai ini, "Rani." Terus akhirnya si Vivi bilang gini, "Loh, apa ini setan bisa baca pikiran gue?" Terus dia ketipu gitu kan. Terus akhirnya si Vivi ketawa sedikit gitu, senyum gitu. Dan guru-guru langsung, belum sadar ini mah. Terus dirukyah lagi tuh si Ai. Tapi kali ini sambil diinterview, pokoknya setan yang ngerasukin Ai ini bilang kalau dia bawa pasukan atau anak buah, ya ngikutnya itu dari goa kristal tadi. Dia sama penghuni yang lain tuh suka dan sayang sama si Ai karena cantik, dan minta melati buat jadi perhiasannya Ai biar makin cantik. Yang kerennya sama Pak Dayat diceramahin dikit, disuruh lepasin Ai, kalau beneran sayang disuruh pulang sendiri, balik ke goa, bawa semua yang ikut plus yang ada di hotel ini. Terus si kepala penghuni ini malah diajak masuk Islam sama gurunya yang namanya Pak Dayat ini. Nah, sedikit info nih ya, si Vivi itu adalah orang yang dari SD sampai dia gede, itu kalau ada orang kesurupan itu pasti di deket dia. Terus sering juga sebelahan tuh sama orang kesurupan. Tapi memang si Vivi ini matanya nggak peka soal makhluk-makhluk yang gaib. Terus paling juga katanya menurut Vivi tuh dia cuma bisa kontak itu hanya lewat mimpi. Terus habis itu kalau misalnya dengar suara atau merinding kalau misalnya ada yang lewat atau segala macam. Nah, baru
pengalaman ini nih si Vivi ngeliat jelas gitu. Temennya si Ai ini ketika dituntun baca syahadat, punggungnya ditepuk-tepuk sambil si Ai ini setelah ditepuk-tepuk punggungnya, dia ngebusin nafas berat kayak terus dari hidung sama mulutnya si Ai ini keluar asap putih. Nah setelah itu asap putih pekatnya itu ngelayang pelan-pelan. Setelah itu Ai sadar beneran dan badannya lemes karena habis diruqyah hampir 1 jam. Asap putih yang tadi itu katanya menurut pengakuannya si Vivi itu mungkin setannya yang lagi keluar dari badannya si Ai. Ketika sudah sadar itu si Ai ditanya-tanya nih sama guru sama si Vivi. Katanya lihat apa di goa? Di goa itu menurut pengakuannya si Ai, dia lihat nenek-nenek deket tempatnya dia sama Vivi kepleset dan ditegur sama guru bahasa Indonesia tadi. Tapi si Ai ini nggak berani bilang ke yang lain. Terus akhirnya Vivi sama Ai disuruh pindah ke kamar bareng di kamar guru kalau udah mendingan. Jadi kamarnya Vivi nanti diambil sama cowok-cowok yang lagi kemah-kemahan di depan di lorong tadi. Terus si Rani sama si Indri itu udah tidur di kamar sebelahnya. Oke. Terus begitu si Vivi buka pintu kamar, itu si Vivi lihat cowok-cowok itu lagi pada pakai boxer terus masak mie rebus di kamarnya si Vivi. Tapi kali ini tendanya itu udah dilipat karena mereka mau tidur di kamarnya si Vivi tadi. Besok paginya cerita itu tuh mulai nyebar. Pak Dayat bilang kakinya si Raffi ketempelan, yang tadi temennya yang baru aja pemulihan ya, yang habis kesleo dari Gunung Prau itu juga ketempelan, dari ada yang ikut dari Gunung Prau. Terus kelar acara malam juga cewek-cewek SMP itu sempat nyium katanya bau anyir sama bau melati di lantai 2, posisinya di lorong di atas kamarnya Vivi persis. Nah kemarin sore juga ada yang mau berenang tapi nggak jadi karena ngeliat bayangan anak kecil di kolam renang hotel. Sebelum ke Gua Pindul pas wisata ke Telaga juga cowoknya si Vivi ini sama guru bahasa Indonesia lihat ada penunggu di danau sama penjaga gerbang di hutan telaganya yang tinggi besar ada 2 gitu. Tama gantian jagain si Ai ini. Si Vivi tidur selama di bis dan mereka itu lanjut wisata seperti ke candi kayak nggak terjadi apa-apa, terus pulang ke Jakarta lagi dengan aman. Nah itu tuh pengalaman yang diceritain sama salah satu kawan setapak yaitu Vivi. Intinya dari cerita Vivi barusan itu segala tipu daya setan tuh macem-macem ya, dan tapi kita sebagai manusia itu pasti lebih kuat dari mereka. Jadi jangan takut sama hal-hal yang seperti itu. Terus mau kita berkunjung ke tempat manapun, ke tempat baru pun, kita sudah assalamualaikum, kita sudah permisi, kita sudah baik-baik aja, kadang-kadang kita masih disengin kan. Cuman itu yang nggak perlu kita takutin, karena tadi gue bilang kalau kita manusia lebih kuat dari mereka. Nah, buat teman-teman atau kawan setapak yang punya cerita seperti Vivi, silahkan DM ke Instagram @tapakmisteri_backpacker, dan juga jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share konten-konten dari channel Tapak Misteri Backpacker, karena banyak konten-konten dari Tapak Misteri Backpacker yang baru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah!